Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pembelajaran fikih kelas PKMII yang beranggotakan 2 orang. Saya Yoni Adinata Yahya dan Zainal Arifin. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran fikih di MI atau SD. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran fikih dan karakteristik pembelajaran fikih. Yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran fikih. Mata pelajaran fikih merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum, syarat-syarat dan membimbing peserta agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fikih berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum. Syarat-syarat yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. Dalam pembelajaran fikih tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas, namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musola sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih adalah ilmu yang menyangkut hukum-hukum agama yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam yang mencakup amaliyah dan diperoleh melalui ijtihad. Sedang menurut syarat berarti mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan orang mu'alaf, baik amal perbuatan anggota maupun batin, seperti mengetahui hukum wajib, haram, mubah, sah atau tidaknya sesuatu perbuatan itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran fikih. Karakteristik pembelajaran fikih adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam, mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan thaharah, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Pembelajaran fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli atau nakli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tujuan pembelajaran fikih dan implementasi pembelajaran fikih akan diteruskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin akan melanjutkan pembahasan mengenai materi konsep dasar pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar pada subbab yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran fikih di MI atau SD. Tujuan sendiri merupakan sesuatu yang ingin dituju atau dicapai dengan kegiatan atau usaha. Nah, dalam pendidikan, tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran ke arah yang hendak dituju. Tujuan dari pembelajaran fikih sendiri adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syariah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter takwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dalam mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar bertujuan untuk membekali siswa agar dapat: yang pertama, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua,
melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sama manusia, dan makhluk hidup lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya. Lanjut pada subbab yang keempat, yaitu implementasi pembelajaran fikih di MI atau SD. Implementasi secara sederhana dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dalam pembelajaran fikih di MI atau SD, terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penutup. Nah, dalam tahap persiapan, seorang guru harus menyiapkan administrasi pembelajaran sebagai alat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Persiapan tersebut harus dimiliki seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran nantinya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, dalam tahap pelaksanaan ini, guru dapat menjalin interaksi dengan peserta didik, serta proses belajar mengajar melalui penerapan sebagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran, serta memanfaatkan seperangkat media yang ada dan tentunya dengan tambahan pahaman atau penguasaan teori pendidikan, prinsip belajar, teori belajar yang relevan dalam suatu proses pembelajaran. Terakhir, atau tahapan penutup. Dalam kegiatan ini, seorang pendidik harus memastikan seluruh peserta didik berhasil dalam menguasai materi pelajaran, baik dengan diadakan kuis, tanya jawab, refleksi, atau evaluasi. Dan dari kami kelompok 1, jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari kelompok 1, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.